dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ibu dan bayi kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi untuk pemulihan. Wulan Sabto Hadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, mahasiswa tewas saat diksar. Polisi melakukan penyelidikan buntut tewasnya mahasiswa Universitas Lampung usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam. Orang tua korban dan peserta diksar diperiksa polisi untuk mencari adanya dugaan tindak pidana. Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Universitas Lampung, diduga dianiaya seniornya saat mengikuti pendidikan dasar atau diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Usai diksar tersebut, Pratama dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Polisi pun mulai menyelidiki dengan memeriksa orang tua almarhum dan 5 orang mahasiswa yang juga mengikuti diksar. Pengacara korban Ihsan Amsterli menyebut kelima orang mahasiswa lainnya juga mendapat penganiayaan dari seniornya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh para senior dan panitia khususnya di Mahepal itu tindak kekerasan yang mengakibatkan sangat fatal. Antaranya itu di sana ada pemukulan, ada penendangan, dan ada juga yang diinjek. Kasus ini membuat Unila mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara seluruh kegiatan mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nonaktifan sambil menunggu hasil investigasi yang kini masih dilakukan tim internal kampus. Jika para mahasiswa atau panitia terbukti melakukan pelanggaran serius, baik berupa kelalaian prosedural maupun kekerasan fisik dan psikis, akan dikenakan sanksi terberat berupa pengeluaran dari Unila. Penandatanganan terkait dengan pembekuan sementara dari Mahepal itu akan dilakukan oleh dekan, dan dekan sudah tanda tangan kemarin. Sampai terbukti apakah ada kesalahan secara organisasi atau tidak. Apabila nanti ditemukan tidak terbukti, maka akan dihidupkan kembali. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Lampung juga membuka kemungkinan ekshumasi jasad Pratama Wijaya Kusuma. Namun saat ini polisi masih menggali keterangan dari sejumlah pihak. Roma Afriaidam, Kompas TV Lampung. Informasi ketiga, saudara, susahnya cari kerja. Bursa kerja akhir-akhir ini marak digelar untuk mengatasi angka pengangguran. Namun kenyataannya banyak pencari kerja yang bolak-balik ikut job fair tapi tak kunjung juga mendapatkan pekerjaan. Bursa kerja yang digelar akhir-akhir ini seolah menjadi oase bagi para pencari kerja. Tak hanya didatangi lulusan baru, sejumlah pencari kerja usia di atas 40 tahun juga ikut mengadu peruntungan mendapatkan pekerjaan. Salah satunya Patrena, pencari kerja asal Kota Padang. Ia sudah 3 kali mengikuti job fair di Jakarta, namun tak kunjung dapat jawaban. Meski sudah di tahap lelah, namun Patrena masih berharap ada nasib baik. Sebelum-sebelumnya yang pertama kali saya ikuti juga nggak ada info, yang nggak ada perkembangan gitu. Udah banyak ngelamar gitu, udah banyak nge-apply juga, cuman dari pihak perusahaannya nggak ada kabarnya gitu. Karena mungkin kayak udah di tahap capek juga kali ya nyari kerjanya gitu. Terus ya udahlah, kalau untuk nge-apply ya banyaknya di job street gitu kan. Nah terus kayak ya udah aja gitu. Membludaknya pelamar di bursa kerja jadi sorotan karena narasi yang menyebut bahwa job fair hanya sekadar formalitas. Namun hal ini dibantah oleh Menteri Ketenagakerjaan. Job fair itu hadir memang sebagai bukti kehadiran pemerintah. Jangan sampai ada isu terkait tentang formalitas, kemudian lowongannya sedikit, lebih kepada pencitraan dan seterusnya. Kita berharap itu tidak terjadi. Kalau tidak siap, tidak usah laksanakan job fair. Namun pada kenyataannya masih dijumpai banyak perusahaan yang terpaksa mengikuti bursa kerja karena instruksi pemerintah daerah, padahal sedang tidak membuka lowongan. Sehingga memang pada kenyataannya seperti yang viral ini ya, memang banyak perusahaan-perusahaan itu yang pada faktanya mereka nggak membuka lapangan kerja, tapi mau nggak mau mereka harus mengikuti instruksi pemerintah daerah yang ada di sana. Jelas ini yang kasihan adalah pencari kerja. Indonesia tercatat berada di posisi tertinggi kedua di Asia Tenggara dengan tingkat pengangguran sebesar 5%.
Padatnya acara job fair seperti mencerminkan belum cukup tersedianya lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Butuh solusi nyata untuk mengatasi masalah ini. Tim Liputan Kompas TV. Viral pencurian gerobak sampah. Saudara, aksi pencurian gerobak sampah di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat kian meresahkan. Kurang dari sepekan 2 gerobak sampah hilang di gondol pencuri. Pengendara motor yang terekam kamera pengawas CCTV di warung kelontong ini tengah menunggu rekannya beraksi. Tak lama kemudian mereka melaju berboncengan sambil membawa gerobak sampah. Rupanya kedua pria tersebut mencuri gerobak sampah di tempat pembuangan sampah sementara TPSS di Jalan Lembaga Administrasi Negara Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Aksi pencurian gerobak sampah telah terjadi sebanyak 2 kali dalam kurun waktu kurang dari sepekan. Saat kejadian, korban mengaku tengah beristirahat usai menaikkan sampah ke atas truk. Saya istirahat pada pukul 12.30. Saya baru ingin berangkat mengangkut sampah. Namun ketika saya sampai luar, saya cari-cari gerobak itu sudah tidak ada. Ini kehilangan yang kedua kalinya Pak sebenarnya. Sebelumnya tanggal 28 Mei pagi-pagi. Nah cuma saya baru laporannya ini pas karena kehilangan yang kedua ini Pak. Lantaran telah 2 kali mengalami kehilangan serupa, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanah Abang. Korban berharap polisi bisa segera menangkap kedua pelaku agar korban dapat kembali beraktivitas dengan gerobak peninggalan mendiang ayahnya. Ihsan Afriansyah, Kompas TV, Jakarta. Seekor gajah masuk ke dalam warung di Thailand dan mengambil makanan akibat lapar. Selengkapnya usai jeda di Berita Utama.